Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi seringkali pasien cuci darah ini ya, saya juga ngalami bawaannya pengen tidur, pengen baring saja ini. Jadi bawaannya pengen tidur dan baring. Jadi rasanya berat bawaannya. Jadi gini ya, sebenarnya pasien cuci darah ini kan ada beberapa hal ya atau faktor yang menyebabkan orang kenapa ketika cuci darah itu bawaannya juga pengen aja baring sampai di rumah itu. Jadi gini, sebenarnya kalau yang saya alami, saya juga sama mengalami juga. Bawaannya berat sekali, pengen tidur terus. Ini karena disebabkan oleh adanya banyaknya keluhan yang ada di badan kita ya. Banyaknya keluhan, kemudian banyaknya pikiran kita. Kemudian juga banyaknya hal-hal yang membayangi pikiran kita bermacam-macam. Itu harus stabil dulu. Makanya ketika cuci darah itu banyaknya keluhan ini harus kita atasi satu persatu. Kalau tidak ya kita bawaannya seperti ini. Kalau orang bawaannya baring atau tidur atau berat kemana-mana, pasti hemoglobinnya rendah. Itu udah pasti, ya kan. Kemudian pasti asam uratnya bisa jadi tinggi, atau bisa jadi kolesterolnya tinggi. Pasti banyak gangguan dalam tubuh kita. Ini harus kita atasi satu persatu. Terutama hemoglobinnya. Kalau hemoglobin di bawah 8 atau di bawah 9 itu pasti bawaannya berat. Udah bawaannya tidur aja, males bawaannya, malas kita. Nah, saya ngalami itu. Nah, ini harus segera diselesaikan gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan tidur itu nggak bagus juga. Kalau kita sering udah terbiasa ya tidur terus di rumah nggak kemana-mana, itu banyak sekali gangguannya. Satu, kita jadi tidak pernah keluar keringat. Kemudian otot kita jadi kaku. Yang kedua, kita di rumah terus bawaannya kan pengen aja minum, pengen aja makan. Padahal kita itu dibatasi untuk minum. Karena kita di rumah terus ya akhirnya minumnya jadi banyak gitu, nggak pernah keluar keringat. Nah, ini harus diperangi ya harus dilawan ya kondisi seperti ini dengan menyelesaikan satu persatu permasalahan atau keluhan kita yang ada dalam tubuh kita. Kalau enggak nanti selamanya akan seperti itu. Saya juga sama, saya juga dulu awal udah kemana-mana malas, pokoknya tidur, pengen tidur, minum tidur, makan tidur. Tapi ini sangat tidak baik bagi pasien cuci darah. Harus dibiasakan bergerak. Apa saja lah gitu, jalan keliling komplek, jalan di pinggir-pinggir jalan, pokoknya diusahakan jangan terlalu banyak tidur atau baring, karena ini juga kurang baik ya. Memang istirahat perlu, memang juga kita tidak dipaksakan untuk bergerak yang kecapean, tapi paling tidak jangan sampai tidur terus. Ini jangan dijadikan kebiasaan. Ketika kita membiasakan ini, makanya kita akan jadi ya terus menerus, nggak akan berubah gitu loh, kan sangat disayangkan. Karena saya juga ngalami ya, ketika ini kita lawan, kita hilangkan, ternyata bisa loh. Sampai sekarang alhamdulillah saya bisa melewati permasalahan-permasalahan yang rumit pada saat itu. Jadi sesulit apapun kita hadapi, seberat apapun kita jalani, ya kan, seperti apapun yang ada ya kita jalani aja. Nanti kita dengan berjalannya waktu akan menemukan jalan ya, akan ketemu sendiri polanya harus seperti apa. Tentunya kita juga sering konsultasi dengan dokter, dengan perawat, dengan para senior yang sudah memiliki pengalaman cuci darah lama dan kondisi stabil, kita boleh diskusi dengan mereka. Inilah pengalaman saya tentang pasien cuci darah, kenapa inginnya berbaring atau tidur. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.